Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah pengajian kitab Nasuhul Ibad yang berbahagia yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin makalah ke-17 baru dapat sebagian. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis kitab, semoga Allah rahmati beliau, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Was-sidqu. Kalau kemarin kan ikhlas bisa membentengi amal, kemudian sedekah membentengi harta, kemudian berbisik-bisik itu membentengi rahasia, betul ya. Nah, kalau sekarang was-sidqu, berbicara jujur, fil maqali, di dalam ucapan, yuhassinul aqwala, membentengi perkataan. Berbicara jujur itu membentengi perkataan ucapan. Fal kadzibu, orang yang bohong, wong sing goro, ghairu maqbulin, kemarin sampai situ ya. Dia enggak akan diterima kalamuhu, ya, omongannya enggak bakal diterima indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluk, ya. Allah enggak menerima, makhluk juga enggak percaya. Nek seneng ngapusi kalau jujur, enggak percaya. Kemarin kita nyanyi lagunya apa? Nah, yang siapa yang itu nyanyi? Jarjit Singh. Nah, masih ingat kan? Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, tolong. Gitu kan? Iya. Awalnya ngapusi, begitu dia benar-benar ada serigala. Nah, orang nggak percaya, ini Jarjit cokot serigala, mutiar kan? Salahnya sering ngapusi, ya. Maka dampak dari ngapusi itu adalah ketika jujur dia sudah tidak dipercaya orang, maka aja seneng ngapusi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, semoga Allah merahmati beliau berdua, Abdullah dan Abbas, fi qoulihi ta'ala, dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Ay la tukhallitu, maknanya la tukhallitu, jangan kau campurkan as-sidqa, kejujuran, bil kadibi, dengan kebohongan. Wa qala ba'dul hukama'i, berkata sebagian ahli ma'rifat, ahli hikmah, kata beliau ahli hikmah, al-kharasu khairun minal kadibi. Al-kharasu, bisu, khairun, itu lebih bagus, minal kadibi, tinimbang ngapusi. Seseorang bisu itu lebih mulia daripada bisa bicara tapi ngapusinan, ya. Wasidqul lisani, adapun lisan jujur, omongan yang jujur, awwalus sa'adati, adalah awal kebahagiaan, permulaan kebahagiaan. Orang kalau jujur, koncone oke, ya, bahkan musuh bisa berubah jadi teman karena kejujuran omongan kita. Sebaliknya, orang yang seneng ngapusi, gue mungsuhe oke, konco bahkan iso dadi musuh mergo ngapusinan. Nah, kamu kalau ada bocah ngapusinan mesti gue mungsuhe oke, ya. Seriusnya duwe kenalan yang Solo ki yo cah wedok ngapusinan banget. Ya, murid saya sebenarnya. Murid saya ngapusinan banget. Tenan disengiti cah sak asrama, ya.
Mergo wong ngapusinan begitu. Maka begitu dia arep jujur ngono wae wis dicurigai. Alah paling ngapusi iki. Iki mesti intrik ini. Modus ini ya. Tenan ya. Maka banyak yang membenci wong sing ngapusinan itu. Jangankan musuh ya, konco aja bisa mungsuhi gara-gara sering dihapusi. Wa qala ba'dul bulaghai, berkata sebagian orang yang ahli bahasa, ahli balaghah, orang yang bahasanya mendalam, as-sadiqu musanun khalilun. As-sadiq musanun khalil wal kadhib muhanun dzalil. Ini bahasa-bahasa kayak gini itu istilahnya dulu Mas. Mahfuzat ya yang bisa kalian jaga ya. As-sadiqu musanun khalil wal kadhibu muhanun dzalil. As-sadiqu orang yang jujur, musanun itu dia dijaga, khalilun disayangi, dicintai. Orang jujur itu dijaga, dicintai. Wal kadhibu muhanun dzalil. Orang yang suka bohong itu muhanun dihinakan, dzalil juga ya apa ya? Dzalil itu terhina, ya, tercela. Ya. Sudah dihinakan, dia juga dihina. Sudah dihinakan, dia juga pada posisi yang rendahan, terhinakan. Ya. Wal masyuratu tuhassinul ara'a. Berikutnya, musyawarah itu akan membentengi seseorang al-ara'a dari pendapat-pendapat. Al-masyurah fil umuri dalam urusan-urusan, tuhassinul ara'a membentengi ya kepada pendapat-pendapat. Ay at-tadbirat maknanya hal-hal yang teratur. Maka fal masyuratu musyawarah ini boleh dibaca masywarah, boleh dibaca masyurah, artinya musyawarah. Fal masyuratu adapun musyawarah sababun najatin adalah sebab keselamatan min sihamil zulmi dari siham, jamak dari saham, artinya anak panah. Dari anak panah kezaliman. Musyawarah ya. Nanti maksudnya gini, wong sing seneng musyawarah ora gampang disalahke wong. Maka disebut musyawarah itu melindungi pendapat. Maksudnya ngene, nek pendapate kuwi engko sing disepakati ini hasil musyawarah, senajan hasilnya engko kurang sukses, ora bakal disalahke. Ya, maka akan melindungi seseorang. Coba nggak musyawarah, santri gawe keputusan moro-moro eksekusi wae atau Pak Lurah tanpa musyawarah eksekusi program langsung. Begitu hasilnya jelek, disengiti, dimarahi, dibenci karo warga masyarakat. Tapi kalau sudah lewat musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang, ngoten nggih. Itu lewat musyawarah dengan melibatkan banyak pihak yang terkait, meskipun nanti hasilnya nggak sukses, ora bakal dipaitu, kan hasil musyawarah. Ini yang disebut musyawarah itu menjaga, membentengi, melindungi dari pendapat-pendapat. Ketika pendapat itu misalnya salah sekalipun. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwa beliau qala bersabda. Kata Rasulullah, al-masyuratu hisnun, bahwa musyawarah itu hisnun adalah benteng, minan nadamati dari penyesalan. Orang kalau musyawarah nggak bakal nyesel. Ya, meskipun pendapat kita nggak kepakai, nggak nyesel, kan yang dipakai pendapat bersama. Nek nanti hasilnya buruk, nah, alhamdulillah begitu. Artinya bukan pendapat kita. Nek hasilnya apik, juga bukan pendapat kita, tapi pendapat bersama. Nah, maka setiap orang bermusyawarah dia tidak bakal menyesal. Ya. Wa amanun, dan adalah keamanan, minal malamati, daripada malamah dipaitu. Ya.
Al-masyuratu hisnun minan nadamah wa amanun minal malamah. Musyawarah itu benteng atau melindungi diri dari penyesalan dan keamanan atas dipaido, disalahkan. Malamah itu dipaido itu disalahke atau usulmu toh ya. Loh bukan usulku, ini usulan bersama hasil musyawarah ya. Apa ini? Astagfirullah. Amankan. Kaos kaki terbang sendiri ya. Ya. Sulapan ya. Aja ngulap tisu ya. Kamu pingsan nanti ya. Bon aja dibahas meleh, kok ndak nangis yang dua. Wa qala Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, beliau berkata, karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan beliau, wa radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi beliau. Kata Ali, ni'mal muwazaratul musyawarah wa bi'sal isti'dadul istibdadu. Ni'mal muwazarah, sebaik-baiknya memberi bantuan atau dukungan adalah al-musyawarah, adalah dengan bermusyawarah. Sing jenenge dukungan terbaik adalah melalui musyawarah, bukan menginstruksikan. Saya sering bilang ini kisah kejadian bahwa Rasulullah itu mestinya sallallahu alaihi wasallam, mestinya beliau mengeksekusi sesuatu sendiri itu pasti ditaati. Tapi Rasulullah malah menghindarkan hal-hal itu. Rasulullah atas perintah Allah kemudian beliau mencontohkan praktek-praktek musyawarah ini yang paling populer pada kejadian apa? Perang Khandaq, atau nama lain perang Khandaq perang apa? Ahzab ya, perang Ahzab atau wong Jawa nyebute perang Selokan. Perang Parit ya. Ya Rasulullah itu sebenarnya waktu itu tinggal merintah ke sahabat, ayo semua siapkan tenaga, kekuatan, pasukan, serang saja gitu. Tapi tidak, Rasulullah memang awalnya mengusulkan pas perang Khandaq yang menghadapi seluruh koalisi pasukan musuh, maka Rasulullah sempat bilang, kita maju semuanya, kumpulkan seluruh kekuatan, bersisan begitu, mati ya mati syahid gitu. Nah, maka alhamdulillah Rasulullah itu bukan tipe yang modelnya wis pokoke manut aku gitu, enggak ya. Kowe meh duraka karo nabimu. Nah, orang gitu kan. Kalau urusan-urusan yang bisa dimusyawarahkan, musyawarah, kecuali wahyu yang turun. Kalau wahyu enggak bisa didiskusikan. Maka ketika Rasulullah membuat usulan itu, sahabat tanya, "Ngapunten Kanjeng Nabi, ini wahyu dari Allah atau usulan pribadi panjenengan?" Maka jawabannya Rasulullah, ini usulan pribadi. Nah, sahabat kemudian, ngapunten nek itu usulan pribadi jenengan menurut kami keliru. Nah, yang benar adalah diusulkanlah salah satu alternatifnya adalah usulan membuat parit, membuat jebakan selokan gede terombo jeru. Yang mana nek kuda melompat kejegur, menungso melompat luweh-luweh kan begitu. Maka Madinah dikelilingi parit yang menjadikan Madinah itu aman daripada pasukan yang akan mengepung menyerangnya itu. Itu contoh praktek musyawarah Rasulullah, dan banyak yang lainnya ya, termasuk Rasulullah itu menerima usulan ketika usulan beliau ternyata keliru. Rasulullah kan sempat memerintahkan ketika kurma biar buahnya lebat itu dengan cara model pertanian yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Ternyata gagal panen kan. Maka begitu ada sahabat lain yang ahli pertanian, Rasulullah mengakui silahkan yang dipakai yang usulan yang disampaikan sahabat yang ahli pertanian itu. Yang kemudian Rasulullah mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kalau untuk urusan dunia kamu kayaknya kalian lebih mahir deh gitu, lebih pinter deh timbang saya gitu. Ini gambaran bahwa Rasulullah itu bukan tipe yang egois ya. Kowe rak manut karo musyrif keplak ndase. Enggak gitu kan?
enggak gitu. Tapi prinsipnya kalau ada hal yang baik, beliau menerima masukan. Tapi semua sahabat memberi masukannya tentu dengan baik-baik karena menghadapi guru, ya, menghadapi guru. Beda kalau itu peraturan. Peraturan enggak boleh kamu protes, ya. Misalnya jam 10 malam enggak boleh keluar pondok gitu misalnya. Enggak boleh, wis sudah aturan gitu. Nah, disinilah praktek-praktek musyawarah Rasulullah SAW. Wa bi'sal isti'dadu, dan adalah sejelek-jeleknya dari persiapan al-istibdadu adalah semena-mena. Seorang yang suka semena-mena ceroboh itu adalah sejelek-jeleknya persiapan. Tanpa musyawarah main gerusa-gerusu saja, itu nanti akan berhasil menghasilkan penyesalan. Wal masyuratu bisukunishin mash wa fathil wawi, dan fathahnya wawu masywarah. Au bidhammishin, atau dibaca dengan dhammahnya shin masyu, wa sukunil wawi wa masyu gitu ya. Al masyurah boleh dibaca masywarah, boleh dibaca masyurah, artinya rembukan, diskusi musyawarah. Wal maqalatu tsaminatu, selesai makalah ke-17, masuk untayan mutiara yang ke-18. Wal maqalatu tsaminata asyrata, makalah yang ke-18. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi alaihi salam, berkatakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mali khamsata asya'a, sak temene ing dalam ngumpulake bondo, di dalam mengumpulkan harta itu khamsata asya'a, ada 5 keburukan. Wong sing fokuse mau ngumpulke bondo donya iku ana 5 keburukan. Minas sifatil mazmumati, maknanya dari 5 sifat-sifat yang tercela. Apa itu 5 keburukan atau kerugian atau hal negatif? Ada 5 dampak negatif nek senenge mung fokus ngumpulke bondo. Siji, al-anaa, susah payah. Ai azillah, maknanya hina wa husulul masyaqqah, dan susah payah. Wis hina, capek payah begitu, rekoso. Al-ana itu susah payah, rekoso. Orang kalau sibuk kerja terus rekoso. Sudah jelas itu. Nah, yang kayak gini yo jenengan ya mudeng ya. Awet esuk tekan sore tani-tani ning kampung, kuwi kan ya urip rekoso, ya. Ngono ya gajine 70.000 paling, ya. Kon majul begitu. Ya. Beda itu bos-bos BUMN itu. Atau Cristiano Ronaldo itu. Nah, orang main kok digaji kan? Tapi orang yang fokus ngumpul ke bondo donya saestu jenengan juga paham pasti akan rekoso. Fi jam'i, rekoso di dalam apa? Di dalam sibuk mengumpulkannya. Ai almal, mengumpulkan harta itu. Ya, liyane wis iso leren, ejek kerja, anjenengan iso ngaji, kancane jenengan sing ejek kerja ejek kudanan kegrimisan. Ya tidak mesti salah, tidak mesti itu buruk, tapi ini sing jelas nek dibandingke antara yang enggak ngumpulke karo sing ngumpulke. Sing ngumpulke gue saiki jek rekoso, jenengan jek ngaji, ya. Kadang jenengan wis iso salat jamaah, sing isih sibuk ngumpulke malah jek kepanasan, kudanan bahkan, ya. Maka itu secara perbandingan jelas wong sing sibuk ngumpulke bondo donya luwih rekoso tinimbang sing ora. Siji. Nomor loro wasyughla an dzikrillahi. Dia akan ketungkul sibuk an dzikrillahi ta'ala, dari zikrullah, bi islahihi, dengan sebab dia akan membagusi hartanya saja. Ai almal, maknanya membagusi harta. Jenengan iso zikir, iso ngaji, iso salat jamaah. Wong sing kerja, wajib kerja kuwi. Maka dia akan sibuk dari zikrullah, akan tidak mampu mengerjakan zikrullah mergo isih kerja.
Iki sibuk golek bondo begitu. Wal khaufa, nomor telune wal khaufa, dia akan merasa takut, khawatir min salibihi, dari orang yang akan merampas hartanya. Wong sing sibuk ngumpulke bondo, bondone oke. Dia kemudian bar bondone wis kumpul, sibuk meneh. Sibuk khawatir nek bondone dicolong wong. Ya. Beda karo wong melarat. Wong melarat ora pernah khawatir bondone dicolong wong. Mergo ora duwe. Jelas wong sugih repot bingung begitu. Apa meneh ora duwe parkir, mobil parkir ning ngarep mesti kepikiran. Wong melarat ora wedi mobil ilang. Mergo ora duwe mobil. Kan begitu. Ai akhidhi, mananya dari orang yang akan mengambilnya bil qahri, dengan paksa. Ya, dirampas. Au bil ikhtilasi, atau dengan dicopet. Ya, kamu lunga ning pondok, sangune sak yuta diwadahi ning dompet, ning pondok ketar-ketir. Duit kuwi rak ya gitu. Mangkat ngaji we milih telat. Ben koncone mangkat kabeh. Dipastikan duitnya aman. Sibuk terus begitu, mesti ada kekhawatiran nek duitnya sak yuta kari 100.000 sing 100 hilang begitu. Tapi santri sing sangune mung 50.000 guyang-guyu wae. Stres mergone. Ora guyang-guyu mergo ora khawatir duitnya hilang. Duit mung 50.000 sak lembar ya. Dilebokke ning sak wis rampung. Bayangkan kamu nek nggawa duit sak yuta digone ning sak kan ngedandul, ya. Racian kabeh meneh. Nah repot begitu. Pokoknya ada dampak negatif dari wong kakean duit. Ya, salah satu dampaknya adalah dia akan khawatir terhadap orang yang merampasnya nanti, mengambilnya dengan paksa tadi. Yang keempat, mana itu? Min salibihi wasariki, dan orang yang mencurinya. Ai akhidihi khufyatan, atau orang yang mengambilnya secara rahasia, samar-samar. Yang keempat, wahtimalasmil bakhili li nafsih. Dia akan menanggung julukan bakhil. Ya, orang yang duitnya banyak, dia punya potensi kemudian akan dipanggil dengan nama al-bakhil, si medit, ya, si pelit. Ya, wa mufaraqatas solihina, dan dia akan menjauhkan diri atau berpisah dari orang-orang konco-konco yang soleh. Ya. Min ajlihi, karena dia sibuk ngelayani hartanya, dia sibuk ngurusi hartane, sibuk kerja, akhirnya konco-konco sing soleh didoi. Ya. Karena dia sibuk urusan bondo donya. Dan termasuk tadi potensi untuk dipanggil si medit, ya. Medit beda dengan madit, ya. Si medit, si pelit. Coba wong miskin dipanggil pelit, ora bakal, ya. Orang duit-duit tak arep dipanggil pelit piye. Ya tapi duitnya oke, sangune oke, ora tahu sedekah. Koncone ora ana sing diparingi, mung dipameri tok. Udah fix itu. Jebulukane si pelit gitu. Nek ora Cino ireng gitu biasanya. Nah, biasanya gitu kan. Ya. Ya kulitnya sih ireng tapi harusnya ini nanti dianggap ya Sarah, nanti diedit tolong di bagian ini. Nah, ya kadang wong Jawa gitu ya. Wah, Cino ireng gitu. Ya mergo apa? Duit oke, tapi pelite Masya Allah, ya. Wa fi tafriqihi, dan sakwali'e limo mau, wa fi tafriqihi, dan di dalam memisahkan diri dari mengumpulkan harta, ay almal bi ijra'ihi ala sabilil khair, gara-gara dia bagikan, dia alirkan, tunaikan di jalan kebaikan, dia duitnya oke, ini enggak dikumpulkan, dia bagikan di jalan-jalan kebaikan, nggo sedekah, membangun pondok, nggo santri, nggo ngaji, ya, nggo nerangi dalan.
Nah, dia bagi itu, gotong-gotong gitu. Maka dampak dari dia memisahkan diri dari menjadi pengumpul harta, maka dia akan mendapatkan khamsata asya'a, 5 hal juga. Yang di situ 5 hal ini adalah 5 hal minas sifatil mahmudati, dari 5 sifat yang terpuji. Yang pertama, 5 hal yang akan ia dapat, rohatan nafsi, awak sing kepenak, awak sing istirahat, ya. Ai al badani maknanya badan yang istirahat. Duitnya wis dibagi-bagi ke. Jadi dia ndak sibuk untuk ngurusi bondo. Jadi awak kepenak. Wis penak banget. Min ta'abi talabihi, kemudian kepenak awake, pertama awake kepenak min talabi, dari sibuk mencarinya, ya. Kepenak yang pertama karena dia ndak capek mencari. Kan enggak sibuk, dia cukup punya yang ia miliki, cukup dengan yang ia jadikan kebutuhan saja, sisanya dia nyantai mawon, sak madya mawon. Maka dampaknya awake ora capek, ora kesel, ya. Wal faragha, yang kedua dia juga longgar, duwe waktu longgar, lidzikrillah taala, nggo zikrullah, iso jamaah, ya. Mongsone salat ya salat lah. Jadi yang lain sibuk kerja, nah dia milih sholat, iso zikrullah. Mergo harta dia pakai sak madya mawon, yang ia cari sewajarnya saja, ya. Ai at-tabattul, maknanya dia tabattul, totalitas, total tenanan ila dzikrillah taala, untuk zikrullah. Wal inqita'u, dan dia inqita', memutus atau total memutus dari yang lain, maknanya total untuk zikrullah, ya. Dengan dia tidak kerja itu, kemudian dia bisa zikrullah. Min hifdhihi, daripada menjaga harta itu, ya. Dia sibuk zikrullah, tidak sibuk ngurusi jaga harta yang ia miliki. Mergo bondone sithik. Nomor 3, wal amnu, dia mendapatkan keamanan, ketenangan, maknanya tidak khawatir, nggak takut tadi, min salibihi, dari orang yang akan merampas hartanya, wasariqihi, dan dari orang yang akan mencurinya. Nggak bakal dirampas, nggak bakal dicuri lah, wong duite ra ono, ya. Wa huwal akhidu, dan itulah al akhid, ya, orang yang mengambilnya itu, min mahruzin, daripada harta yang dijaga olehnya, baik bihafidhin, atau dia menggunakan petugas yang menjaga, au bimakanin bila syubhatin, atau di tempat yang di situ tanpa samar-samar, ya, tanpa keraguan, ya, dia taruh di tempat tertentu. Yang keempat, waktisabasmil karimi, dia akan menyandang gelar al-karim, dermawan, wong sing lomo, ya. Orang yang uangnya ia bagi-bagikan, tidak dia kumpulkan, dia sedekahkan, maka dia akan iktisab ismil karim, akan mendapat panggilan al-karim, ya. Wong sing lomo, wong sing dermawan, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Dan juga wa musahabatas salihina, dan dia akan dapat berteman dengan orang-orang solih, li firoqihi, karena dia sudah berpisah dengan sibuk harta itu. Kalau sibuk udah ia tinggalkan, nah dia bisa fokus berteman dengan orang-orang solih. Tapi nek tadi sibuk ngurusi harta benda, dia tidak bisa berteman dengan wong-wong soleh, begitu. Inilah keunggulan dari kita mempunyai harta tapi kemudian tidak sibuk ngurusi hartanya. Kemudian dia bagi-bagikan tadi, sedekahkan di jalan kebaikan. Qala ba'dul fusaha'i, berkata orang-orang yang, sebagian orang yang fasih lisannya, berkata, apa kata dia? Judur rajuli yuhabbibuhu ila abdadihi. Lomane wong, orang yang dermawan itu, yuhabbibuhu, menjadikan ia dicintai bahkan ila abdadi, bahkan oleh musuh-musuhnya. Jenengan nek sering memberi pada orang lain,
termasuk pada musuh misalnya. Ya jangankan konco, musuh wae iso dadi konco nek jenengan lomo. Wa bukhluhu, dan adapun kalau dia pelit, kepelitannya iya yubaghiduhu, akan menjadikan sengit, marah, benci ila aulatihi, bahkan anak-anaknya wis sengit. Ya. Bahkan anak-anak kuwi males begitu nek wong tuane pelit begitu ya. Ini serius Pak ya. Ini di sini disebutkan ya, nek pelit gitu. Beda kalau jenengan lagi ngatur mendidik anak untuk hidup sederhana, beda ya. Tapi belas ora lomo begitu. Bahkan itu anak-anak saja rasanya mangkel begitu. Ya, termasuk mantu juga gitu, ya mertuaku pelit banget misalnya gitu. Ini dampak dari sifat pelit itu. Wa qala ba'dul fusaha, orang yang fasih sebagian dari mereka berkata, khairul amwali ma istaraqqa hurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukran. Khairul amwali, sebaik-baik harta, mastaraqqa adalah harta yang memperbudak hurran, orang yang merdeka. Ya. Wa khairul a'mali, dan sebaik-baik amal adalah mastahaqqa syukran. Ya, adalah harta yang menghaki kesyukuran. Ya, maknanya ini harta yang memperbudak orang merdeka itu hartanya itu mengatur orang untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sebaik-baik amal adalah amal yang menghaki kesyukuran, ya. Yang amal itu adalah amal-amal baik yang di situ penuh kesyukuran. Ini adalah 5 hal dampak dari mengumpulkan harta yang isinya buruk, negatif, dan 5 hal yang akan didapatkan dari tidak mengumpulkan harta atau membagikan di jalan kebenaran yang itu dampaknya adalah positif. Nah, ini nasihat untuk wong-wong sing didit ya. Ini makalah ini nek jenengan melarat ora patek kanggo ya. Ya, enggak patek kanggo. Ya kalaupun kanggo artinya jenengan ben sabar. Makalah ini ngajari ngoten mawon. Tapi nek jenengan sugih makalah ini yo berfungsi. Nek jenengan ra didit ngrungokke iki yo asline mumet. Lah, kudu aku kan ngono jenengan mesti. Kudu aku ya. Oleh sebab itu ya jenengan ngrungokke iki nggo ancang-ancang sok nek ana kesempatan sugih ben ora kaya ngene ngono lho. Men uripe kuwi tentrem. Sekalipun sugih itu hartanya dibagi-bagikan. Ya ben jenengan hisabe ya ringan, kemudian uripe ya ora sibuk penuh dengan kekhawatiran. Jenengan tekok itu wong-wong sugih mesti ora cukup jenenge omah kok mung latare diumbar luas gitu, mesti ditemboki dhuwur karena dia melindungi harta bendanya itu. Nah, beda nek wong melarat ora butuh tembok dhuwur, bahkan ngarepe nggo dolan bocah-bocah wi nyantai banget ya. Tekan bengi nggo hubungan wong-wong wi nyantai banget karena dia ndak khawatir dirampok, nggak khawatir dicolong ya. Bahkan orang mau nyolong dia juga males gitu ya. Males, bahkan meh dikai awake dhewe mbok aku dicolong ngono. Nah, males banget dadak ngopeni mangani sego barang ya. Nah, segitulah gambarannya ngoten Bapak Ibu sekalian, santri-santri yang berbahagia. Ini gambaran nek jenengan diberi kesempatan sugih, sifatnya begitu saja biar ora rekoso uripe. Awake kepenak, atine ayem. Ya, semoga Allah membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.